Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, ini udah hari ke-58 ya, proses pembesaran ikan lele dari ukuran 78 teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kondisi ikannya ya, ukuran ikannya sudah mulai lumayan besar ya teman-teman. Nah untuk pakan hari ini masih kita bisa berikan sebanyak 4% teman-teman ya. Jadi untuk hari ini pakannya sebanyak 2505 gram. Nah sekarang kita kasih makan dulu. Nanti setelah kasih makan saya akan lanjutkan pembahasan mengenai ikan yang tidak dikasih makan ya, atau kita puasakan. Nah untuk informasi nih teman-teman bisa lihat kocorannya ya, kocoran itu nih, kocoran air yang kolam sini. Nah itu kocorannya saya sengaja diarahkan ke tengah ya teman-teman. Nah ini sebagai satu bentuk percobaan juga, apakah pembuangan kotorannya lebih bagus atau enggak ya, karena setahu saya kotoran itu akan berkumpul di bawah kocoran airnya itu ya, di bawah titik kocor airnya. Nah itu sengaja saya arahkan ke tengah supaya lebih dekat ke pembuangan, sehingga diharapkan kotoran itu bisa terbuang ke pembuangan ya. Jadi diharapkan pembuangannya lebih optimal. Tapi nanti misalkan misalkan percobaannya tidak berhasil ya, artinya ada indikasi kurang bagus ke ikannya, kita bandingkan dengan kolam yang sebelah sini teman-teman ya. Nah nanti seumpama tidak bagus, kita balikan lagi ke semula, yaitu kocorannya disamakan dengan yang sini teman-teman. Nah yang ini di pinggir ya, kita arahkan ke pinggir lagi. Nah sekarang kita langsung saja kita kasih makan ya. Nah alhamdulillah pemberian pakannya sudah selesai teman-teman. Sekarang kita lihat dulu pemberian pakan di kolam bulat ya teman-teman. Yang jumlah pakannya sudah saya turunkan menjadi 4%, karena ikannya sudah besar ya teman-teman. Sesuai dengan prinsip semakin besar ikan maka persentase pakannya semakin sedikit. Nah sekarang kita kasih makan dulu teman-teman ya. Ini yang ini umurnya sudah 40 hari ya teman-teman ya di sini. Nah ini pakannya 1700 lebih, 1700 gram lebih, ini hampir 1 ember cat ini ya.
Nah, kalau pakannya kita turunkan menjadi 4%, pemberian pakannya lebih stabil teman-teman ya. Ikannya juga lincah ya. Jadi tujuannya kenapa saya turunkan pakannya, karena memang sudah waktunya turun ya. Jadi nggak bisa dipaksakan kita kasih 5% atau 6%. Nah, tujuannya supaya ikannya tetap sehat. Nah, sekarang saya bahas mengenai ikan yang dipuasakan ya. Perlu atau tidak ikan itu dipuasakan. Nah, kalau saya sendiri memang ada dua dua penyebab ya kenapa ikan itu harus dipuasakan. Yang pertama memang karena kondisi ikan yang kurang sehat ya teman-teman, atau bisa dibilang ikannya sakit. Nah, biasanya memang itu wajib dipuasakan ya teman-teman, 1 hari atau 2 hari sambil airnya kita treatment ulang. Nah, karena kondisi ikan sakit itu disebabkan oleh air yang tidak kondusif ya, artinya kualitas airnya sudah benar-benar turun ya. Nah, kalau saya sendiri sebelum ikannya sakit, saya atur ininya ya, pemberian pakannya. Jadi sudah punya patokan, kalau misalkan ukuran udah sekilo berapa gitu, misalkan sekilo 40. Nah, pakannya udah nggak bisa 6% teman-teman. Karena kalau kita paksa dikasih makan 6%, itu kualitas airnya itu akan cepat turun. Nah, akan rusak ya teman-teman. Nah, efeknya pasti kalau misalkan kita paksakan 6%, ikan itu pasti akan sakit teman-teman. Nah, kalau udah sakit, maka kerugiannya itu akan lebih besar dibanding kita menurunkan persentase pakan. Nah, sekarang kasusnya gimana caranya kita tahu bahwa ikan itu harus dipuasakan dalam kondisi ikan itu sehat. Nah, sebenarnya gampang saja ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nih ngelihat respon nafsu makannya sudah berkurang ya, atau misalkan nih teman-teman mau ngasih makan tapi ikannya kurang agresif ya teman-teman. Nah, berarti pakan yang kita berikan sebelumnya itu masih ada di di perut ikan ya, belum tercerna semua. Jadi, nah itu tanda-tanda ikannya sudah harus dipuasakan. Ini catatan ya, catatan dalam kondisi ikannya masih sehat. Nah, kalau misalkan ikannya terlanjur sakit, itu artinya kita kecolongan teman-teman ya, kita telat menurunkan persentase pakan. Nah, sekarang kita coba kasih makan ikan yang ada di kolam ini ya, yang di kolam kecil ya, yang panjang. Nah, kolam yang ini juga kasusnya sama teman-teman ya. Kemarin saya lihat respon nafsu makannya sudah mulai menurun dan ikannya banyak bergerombol di sekitar sini teman-teman, di dekat kocoran ya. Nah, artinya itu kalau kita berpikir bahwa ikan itu kondisinya sehat, nah itu adalah ikan yang porsi makannya kelebihan ya teman-teman ya. Jadi ikannya cenderung kenyang. Nah, itu sudah saya turunkan sekarang menjadi 4%. Nah, sekarang teman-teman lihat nih kondisi ikannya sudah mulai aktif bergerak ya. Nah, nanti kita lihat respon nafsu makannya ya. Saya akan coba berjalan ke sana. Nanti teman-teman lihat kalau misalkan ikannya ngikutin saya, berarti ikannya sudah normal. Artinya pemberian pakannya sudah sesuai dan kondisi ikannya sudah lapar ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya tadi jalan ke sana ikannya ngikutin berdasarkan ketukan kaki saya ya. Nah, memang ikan lele itu sensitif terhadap getaran atau suara ya, suara hentakan di dinding kolam atau di apa ya.
Nah sekarang kita kasih makan ya ini teman-teman nih. Nah ini pakannya juga sama nih, persentase pakannya 4% teman-teman. Nah ini kondisinya bagus sekali teman-teman ya, dilihat dari kondisi airnya juga hijau ya, hijaunya hijau enak lah, enak dilihat ya. Sekarang kita kasih makan, kita pengen tahu respon nafsu makannya ya. Nah teman-teman, inilah kenapa pentingnya kita mengatur porsi makan ya, dan kenapa kita sesekali harus puasakan ikannya. Karena pada saat ikan kita kasih makan terus menerus ya, ada kalanya proses pencernaan itu kan melambat ya, karena ukurannya sudah membesar. Nah disitu kita harus paham teman-teman, jangan dipaksakan ngasih makannya. Kalau sudah terlanjur kita memberi makan ikan yang banyak, maka sesekali atau satu hari kita puasakan saja ya, sambil dilakukan treatment pada air kolamnya. Nah tujuannya adalah untuk menjaga agar tetap ikan itu tetap sehat ya, baik di kondisi cuaca hujan atau cuaca panas. Nah untuk hari ini sekian dulu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu komen, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.